Hai Sobat Horor, kali ini aku bakal ngelanjutin cerita dari Jikumunya yang berjudul Petak Umpet. Gak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Jadi Sobat Horor, di cerita kali ini kita kembali dari sudut pandang Yanto ya. Oke, next. Malam kian mencekam, melihat satu persatu emosi dari kami dengan wujud yang sedemikian rupa. Teringat kembali kata-kata Maung yang mengatakan ini semua adalah menjadi momen yang tidak akan pernah aku lupakan. Dan terjawab sudah, ini benar-benar mengejutkanku sedari awal kawanku datang hingga sekarang. Gak bisa toh, semakin kuhilangkan makhluk itu semakin mengerikan bentuknya, teriak Banyu. Lawan! Teriak Banyu dibarengi dengan yang lain. Setelah teriakan itu, sesaat semuanya menjadi hening. Sisanya hanya deru nafas dari masing-masing. Aku menarik nafas panjang sembari mengeratkan genggaman tangan, mencoba menguatkan satu sama lain. Gimana? Lanjut? Tanya Dadang. Ayo, jawab Banyu parau. Namun cukup untuk membuatku tersenyum. Setidaknya dia sudah menemukan keberaniannya. Kami kembali berjalan dan terus berjalan sampai akhirnya kita sampai di tebing. Aku akan naik lebih dulu sembari memasang tali supaya memudahkan kalian untuk naik. Rin, kamu bawa talinya kan? Tanya Dadang. Rina mengangguk, mencoba mengeluarkan sesuatu dari dalam tasnya. Dan setelah menggabungkan tali itu di lehernya, Dadang naik ke atas dengan secepat yang dia bisa. Terlihat benar kegigihannya, walau kerap dia seakan hendak terjatuh, namun memang dasar Dadang tak ada rasa takut sama sekali dari raut wajahnya. Hingga akhirnya dia sampai ke atas, setelahnya dia melemparkan tali itu. Cepetan, udah jam 3, sisa 2 jam sampai matahari terbit, teriak Cecep. Cepet naik Rin, teriakku. Rina menurut dengan sekuat tenaga dia naik. Aku tahu benar dia tengah berusaha. Walaupun sedikit lelet, aku tahu dia berusaha menopang badannya agar cepat sampai ke atas. Kamu Cep, jagain Rina jangan sampai dia jatuh atau berhenti. Push dia terus, teriakku. Sial, hujan seakan tak memberi kami kemudahan. Bukannya reda, hujan malah turun semakin deras ditambah dengan angin. Teriak Rina saat kakinya terpeleset. Terlihat tubuhnya menggantung dengan tangan berpegangan ke tali. Astaga, deru jantungku berpacu lebih kencang saat melihatnya. Untunglah di belakang Rina aku memilih Cecep yang dengan sigap menarik talinya dan menyuruhnya menginjak pijakan lain. Jujur aku kagum, bukannya menyerah Rina langsung melanjutkan jalannya. Sepertinya mental kami benar-benar terasah dengan adanya kejadian ini. Setelah memastikan mereka sudah sampai di atas, barulah aku menyuruh Banyu dan Maya di belakangnya. Dan saat melihat Banyu sudah sampai ke atas, aku pun langsung mengambil tali dan naik. Saat itu Maya masih sampai di tengah perjalanan. Masih ada separuh lagi jarak yang mesti dia tempuh. Namun sialnya, saat hampir sampai, ayam berkokok. Satu persatu tangan keluar dari dalam tanah. Maya hampir saja terjatuh. Mai, jangan dilihat. Ayo terus ke atas, kataku walau ngeri juga melihat tangan-tangan menggerayangi tubuhku. Namun tangan-tangan itu tidak bisa menghentikan. Seperti halnya itu hanya supaya kita takut. Terlihat dari Maya yang bisa terus melanjutkan perjalanan walau di sepanjang perjalanan dia terus mengumpat. Dan saat Maya sudah akan sampai di atas, sesuatu berbaju merah menyeringai menubruknya hingga dia jatuh ke dasar jurang. Asem! Teriakku tak tertahankan. Yang lain pun memandang kaget namun reaksinya bungkam. Toh, hampir terang. Gak bisa Dang, aku harus turun, teriakku. Aku tahu benar ekspresinya seakan menyuruhku untuk naik. Namun untuk membiarkan Maya di sini di bawah sana sendirian, seperti yang aku alami dulu, aku tidak bisa. Terlebih Maya adalah perempuan. Toh,
Teriak Dadang turun sembari memberi bungkusan plastik. "Toh, aku harus bawa anak-anak pulang," kata Dadang sedih. "Aku tahu, aku nyusul sama Maya. Aku duluan, aku gak punya banyak waktu," kataku turun sedang Dadang membawa yang lain untuk pulang. Setelah mengatakan pada Dadang untuk membawa anak-anak pulang terlebih dahulu, aku bergegas turun. Aku melihat arloji di tanganku, waktuku tak lebih dari 45 menit. Jika sampai dalam waktu 45 menit aku tidak keluar dari sini, selesai sudah semuanya. Sial, umpatku melihat tanganku merah karena tak menggunakan sarung tangan. Kenapa tadi tak pinjam headlamp ke Dadang sih? Aku merutuk di dalam hati atas kekesalanku. Sekarang gelap begitu pekat, ditambah hujan membuat mataku tak terlalu awas. Aku merogoh saku celanaku, mengeluarkan korek yang di belakangnya terdapat senter seadanya. Bukannya kemarin aku tahu kalau korek ini memiliki senter. Aku mengarahkan senter ke sekitar. Namun alangkah terkejutnya aku saat senter itu mengarah pada sosok perempuan berbaju merah. Matanya putih keseluruhan. Wajahnya pucat pasi. Mulutnya sobek hingga ke telinga. Darah bersimbah kemana-mana. Dengan lidah menjulur hingga sebatas dada. Sungguh, sosoknya berkali-kali lebih mengerikan. "Dia bagianku." "Alasannya?" kataku gemetar. "Dia mempermainkanku. Sejak awal dia mencuri perhatianku. Namun dia membawa batur. Lalu aku menemukan kawanmu. Tak berhenti di situ, dia menukar kawanmu denganmu. Sialnya energimu menarik hal yang lebih kuat dariku. Dan dialah sekarang yang mesti menanggung semuanya atas permainan yang dia mulai." "Bukankah berarti itu salahmu? Salahmu yang menginginkan sesuatu yang tak semestinya kamu miliki," kataku kasar. "Aku berhak memilikinya semenjak dia berurusan denganku. Lewat pemanggilan tadi harusnya aku mendapatkanmu," katanya semakin menunjukkan wujud yang menyeramkan. Kini bukan lagi mulutnya yang penuh darah. Seluruh wajahnya pun kini serupa dengan bajunya. "Tak ada bagianmu di antara kami," kataku sinis namun tajam. Teriaknya, "Hanya itu." Aku mendekat, sembari kuraba sesuatu di dalam kain yang sempat diberikan oleh Dadang. Sial, pekiku saat satu persatu ular menuruni tebing. Jumlahnya bukan puluhan, namun ratusan memenuhi tanah tempatku berpijak. "Takut?" katanya tertawa. "Tidak lagi," kataku menginjak kepala ular itu. Setelahnya terus mendekat ke arahnya. Aku menghentikan langkahku saat kukunya menyentuh leher Maya. Seakan menginstruksikan jika aku maju selangkah lagi, kuku itu akan menembus lehernya. "Jangan!" pekiku saat leher Maya mengeluarkan sedikit darah. Aku menatap ke makhluk itu ngeri saat dia menjilat sisa darah yang ada di kuku tersebut. Lalu menatapku dengan menyeringai. Sungguh, aku tak punya banyak waktu. Namun saat aku maju, Maya akan terluka. Suara raungan itu menggelegar hingga memekakan telingaku. Kulihat pandangan makhluk itu menatap ke arah suara, sedang aku yang tak ingin kehilangan kesempatan berlari sekuat tenaga dan Creks! Kepala itu menggelinding tepat di bawah kakiku. Namun dasar setan, walau kepala itu sudah terlepas dari badannya, dari sela-sela kaki kepala itu masih menatapku tajam. "Mai!" Kupukul pipinya setelah membawanya menjauh dari makhluk itu. "Toh! Toh!" Suara dari atas tebing terdengar begitu nyaring. "Dang!" teriakku frustasi. "Maya pingsan! Ikat badannya ke tali, biar aku yang narik dia," kata Dadang kencang. Dengan cepat aku pun mengikat tubuh Maya. Kulihat kepala itu masih menatapku nyalang, namun tak ada sepatah kata pun keluar dari mulutnya. "Tarik!" teriakku. Pelan namun pasti tubuh Maya terangkat.
Saat Maya sudah seperempat jalan, aku kembali ke arah kepala itu. Biar aku katakan padamu untuk terakhir kalinya, tak ada satupun dari kami yang akan jadi bagianmu, kataku sembari menatap bola mata yang masih saja menatapku tajam. Cek! Ku hadiahkan tusukan di kepalanya agar otaknya selalu ingat atas apa yang aku katakan. Setelahnya aku menyusul Maya naik ke atas. Ku kerahkan seluruh tenaga yang masih tersisa. Sampai akhirnya sebuah pelukan hangat dari dadang ku terima saat sudah sampai di atas. Mana yang lain? Kataku ngos-ngosan. Udah keluar, sekarang waktu kita tinggal 10 menit lagi. Kata Dadang memapah Maya dan berjalan terlebih dahulu. Aku pun mengikutinya dari belakang. Dan tepat saat kita melewati 2 pohon besar, matahari lambat laun muncul, menjadi awal yang bagus untuk hari ke depan. Dan saat aku menoleh ke belakang, aku mendekat ke arah gerbang itu lagi, berjongkok menatap dari mata ke mata pada sosok yang bersahaja di hidupku. Jilatnya di wajahku, lalu meletakkan sesuatu di wajahku. Daun? Tanyaku. Hubungan kita seperti daun. Sejatuh apapun kau nanti, aku akan jadi angin hanya agar badanmu tak menyentuh tanah sebelum waktunya. Kamu gak ikut? Tanyaku setelah berhasil mencerna kata-katanya. Kamu gak butuh aku, katanya menatap kawanku yang tengah menatapku dengan dahi yang berkerut. Daun itu sebagai pengingat, aku pernah menginjak mukamu. Asem, umpatku. Hahaha. Panggil aku selagi kau butuh, katanya berbalik lalu menjauh. Aku mengamati daun yang ada di tanganku, daun beri hitam. Aku mengamatinya sembari tersenyum, menyematkan sedikit kenangan yang tak ingin aku lupakan dari lembah kegelapan itu. Gimana rasanya hampir mati 3 kali? Tanya Dadang tertawa ngakak. Rasanya bisa hidup berkali-kali tanpa takut sama kematian, kataku sembari membusungkan dadaku. Hari ini kami mengadakan syukuran. Memang sedikit telat mengingat kejadian sudah terjadi 3 minggu yang lalu. Namun disinilah kami, di rumah Pak Desemo menikmati dendeng sapi yang sengaja disimpan untuk kami semua. Lagian kami masih perlu menghabiskan waktu bersama keluarga sebelum akhirnya memutuskan untuk keluar rumah. Oh iya Mai, pas kamu hampir mati baturmu kemana? Tanyaku penasaran. Baturku tinggal, sesuai perjanjian dia tak mau ikut karena saat membawa Banyu keluar pun sebenarnya sudah banyak yang ingin dia menetap. Kalau sekali lagi dia ke sana mungkin dia tak bisa ikut aku lagi, kata Maya menjelaskan panjang lebar. Sampai sekarang Maya masih belum berani menatap mataku saat berbicara kepadaku. Sebenarnya itu membuatku kesal karena biasanya Maya orang yang paling resek. Tak menatapku saat berbicara seakan membuat pembatas antara aku dan dia. Tak terasa seperti biasanya. Kamu kenapa sih Mai? Aku udah gak ada masalah loh, kataku pelan agar tak didengar sama yang lain. Iya, kamu memang sudah biasa. Tapi kejadian ini seperti mimpi buruk toh. Butuh mimpi indah. Caranya, tanya Maya. Tutup matamu. Sesuai instruksi, Maya menutup matanya. Lalu aku menyuruh yang lain untuk merapatkan duduknya tepat di hadapan Maya. Tak lupa aku menyuruh mereka tersenyum lebar. Buka mata, instruksiku. Astaga, aku kira apa? Kata Maya. Namun selain tawa ada air mata di ambang matanya. Mai, setiap orang pernah bikin kesalahan, tapi kamu udah berusaha nebus itu. Kamu pantas dapetin penghiburan, kataku tulus. Iya toh, kata Maya di sela isaknya. Membuat yang lain merapatkan duduk sembari memeluk Maya, membagi luka sama rata, saling menyeka luka dan memberi penghiburan pada yang terluka. Itulah arti dari sebuah teman. Selesai. Gimana sobat horor? Akhirnya tamat juga kan? Kalau gitu tunggu cerita-cerita menarik lainnya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Bye.